Sejak 11 Juni, perlombaan surya selama beberapa hari Solar Race 2023 telah berlangsung di Kazakhstan. Tuk-tuk dengan mesin dengan Slavyanka yang disiapkan oleh Koperasi Resurs berpartisipasi di dalamnya. Para peserta harus menempuh jarak 2.700 km dengan menggunakan energi matahari. Kami terus memberitahu Anda tentang perkembangan uji coba untuk tim kami. Tidak seperti peserta biasa, tugas tim kami diperumit oleh misi yang penting, yaitu menguji mesin dalam kondisi nyata. Dan sekarang kami dapat mengatakan dengan yakin bahwa tuk-tuk tidak cocok untuk persaingan mobil tenaga surya ringan. Namun mesinnya lolos uji dengan sempurna. Jangan diburu-buru, setiap hari dalam perjalanan tim tuk-tuk mencapai rekor pribadi yang baru. Pada tanggal 23 Juni, tim mencapai rekor pertama. Sehari sebelumnya mereka menempuh jarak 151 km dalam sehari. Ini dicapai berkat perbaikan cuaca, langit cerah setelah hujan malam. Kami menggesi ulang tenaga dan berangkat lebih awal. Ada jalan aspal yang bagus di depan, namun sinyal HP tidak ada. Lebih dari 200 km tersisa ke Baikonur, yaitu pada garis finish. Tim terinspirasi oleh rekor tuk-tuk dan pada paruh pertama hari itu mereka menempuh jarak 115 km. Sebelumnya jarak seperti itu belum pernah ditempuh sepanjang hari. Rekor baru dicapai yaitu 214 km. Saat mobil tenaga surya kami mulai menggesi daya di malam hari, penduduk setempat datang untuk mengambil foto. Anak-anak suka, tuk-tuk juga. Jadi setelah penggesian malam hari, tuk-tuk berangkat lagi dan pergi ke parkir malam. Mereka beristirahat di bawah langit berbintang. Pada tanggal 24 Juni, permulaan dilakukan pada pukul 8.15 dengan muatan 100%. Tim tertekan oleh fakta bahwa rombongan utama pembalap sudah berada di Kezilorda, 350 km di depan tuk-tuk. Tim kami hanya perlu melewati Baikonur hari itu. Pukul 3.55 belokan ke Baikonur dilewati. Secara umum, kami menempuh 186 km dalam sehari. Pilot kami Vladimir berenang dan bercukur di air mancur. Di malam hari, kami berhenti di hotel kompleks Memorial Korkit Atta beberapa kilometer dari dasar sungai Sirdarya yang legendaris yang deskripsinya dapat ditemukan dalam tulisan sejarawan Yunani kuno. Ini adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sebelumnya ia mengalir ke Laut Aral dan sekarang ke apa yang disebut Laut Kecil, Laut Aral. Pada tahun 1989 terbelah menjadi dua bagian karena penurunan permukaan air yang dahsyat. Pada tanggal 25 Juni, mereka dapat harapan untuk menyusul grup utama. Peserta kompetisi lainnya, Vlad Ziklo, pergi untuk menemui tim kami. Liburan Vlad berakhir dan dia harus berhenti mengikuti balapan. Vladimir dan Vlad bertemu, membahas balapan, cuaca, masalah yang dihadapi. Tuk-tuk ketinggalan grup utama selama 1,5 hari. Tim terus menyesuaikan mobil surya mereka dengan kondisi tersebut. Vladimir bahkan merekam video untuk pelanggan di mana dia menceritakan bagaimana dia belajar mengarahkan tuk-tuk dipandu oleh bayangan selama penggesian daya. Di hari yang panas ini, tim sangat senang dengan semangka dan penggemar tuk-tuk kecil lainnya yang naik ke kokpit untuk mengambil foto. Kami menempuh 137 km dalam satu hari. Pada bagian perjalanan ini, tuk-tuk menjaga kecepatan meski cuaca mendung. Tim melakukan percobaan, mereka berhenti 2 kali setiap hari untuk menggesi ulang, bukan satu yang biasa. Eksperimen tidak memberikan peningkatan jarak tempuh. Pada tanggal 26 Juni, mereka mulai pukul 8 pagi. 43 km tersisa ke Kezilorda.
Jarak ini dengan cepat ditempuh, namun tim kami tidak lagi memiliki waktu istirahat seperti peserta lainnya. Mereka langsung menuju Shymkent. Pada hari itu, mereka akhirnya menemukan posisi panel yang ideal relatif terhadap matahari. Selain itu, anggota tim jadi senang dengan melon yang berair. Kejutan kecil yang menyenangkan sangat meningkatkan motivasi. Mereka menempuh 179 km dalam satu hari. 27 Juni, jam 9 pagi, berawan. Mereka berhasil menggesip penuh hanya pada pukul 9.25. Geografi yang sulit menunggu mereka. Pada hari itu, Benteng Saurang, reruntuhan kota abad pertengahan di selatan Kazakhstan, lewatinya adalah monumen sejarah dan budaya negara yang memiliki kepentingan republik. Tembok benteng itu panjangnya lebih dari 2 km. Selama berabad-abad, kota melawan musuh dan cuaca buruk. Itu dihancurkan dan dibangun kembali. Dan sekarang tuk-tuk lulus ujiannya dan mengatasi semua rintangan yang ada di jalan. Mereka menempuh 156 km dalam satu hari. 28 Juni, Turkestan tertinggal 150 km yang tersisa sebelum Shymkent. Pada saat yang sama, pemimpin balapan sudah siap finish di Almaty. Vladimir mencatat bahwa produksi panel menurun sekitar 15%. Alasannya harus ditemukan. Kerusakan dapat disebabkan oleh degradasi panel. Namun hal ini tidak menghentikan tim. Kami menemukan batas kecepatan optimal 35 km per jam. Cuaca yang cerah tidak memberikan hasil yang diharapkan karena masalah pada panel. Sementara itu diketahui bahwa Daniil Vetrini menjadi pemenang lomba tersebut. Tentu saja hal ini bertambah moral bagi para peserta. Namun pada hari itu tuk-tuk mendapat dukungan tak terduga. Di toko, penjual yang baik hati menyumbangkan bahan pembersih kain dan pelapis mobil surya. Kami juga berhasil berkomunikasi dengan orang lokal, membicarakan kendaraan listrik. Ternyata teknologi baru ini diterima dengan sangat baik di Turkestan. Jadi senang bisa memenangkan perlombaan, tetapi sama pentingnya untuk mendapatkan pengalaman pertama, memperhitungkan kesalahan dan mengembangkan solusi yang konstruktif. Namun mereka mencapai hasil utama. Mesin diuji dalam kondisi yang sangat sulit. Dan menurut Oleg Kovalov, seorang mekanik tim dan chief engineer kooperasi resource, tuk-tuk ternyata merupakan desain yang terbukti tahan lama.